Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Diana dengan nomor NIM 221447218. Saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang ragam bahasa Indonesia, seperti berdasarkan pemakaian bahasa dan juga berdasarkan pemakaian bahasa. Kemudian untuk yang kedua, saya akan mempresentasikan mengenai standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Sebelum kita masuk ke dalam materi mengenai ragam bahasa, kita harus mengetahui pengertian secara umumnya ya. Nah, jadi secara umum ini ragam bahasa bisa dikatakan cukup baik apabila kita ini menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa, yang sesuai selaras dalam nilai sosial masyarakat. Nah, kemudian kita harus mengetahui juga faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya ragam bahasa Indonesia ini. Nah, yang pertama ini bisa jadi karena faktor sejarah ya, karena latar belakang dari geografis dan juga sosial penutur. Nah, kemudian yang kedua bisa dari medium pembicaraan. Kemudian yang ketiga bisa dari pokok pembicaraan yang berupa faktor budaya. Nah, jadi masing-masing daerah kan memiliki perbedaan budaya kan. Nah, jadi disinilah yang bisa menyebabkan perbedaan dari bahasa tersebut dari suatu daerah yang hidup yang juga berbeda. Nah, kita akan masuk jadi dalam ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakai bahasa ya. Nah, berdasarkan pemakai bahasa adalah cara kita dalam berbahasa ini bisa dilakukan dalam dua hal. Nah, yang pertama itu bisa kita berbahasa tulis dan juga bisa kita berbahasa lisan. Nah, sebelumnya apa sih itu berbahasa tulis? Nah, dari kata-katanya ini mungkin kalian sudah sedikit menyimpulkan ya, bahwa berbahasa tulis ini dipakaikan dalam suatu yang sifatnya ditulis tanpa dituturkan. Jadi kita itu berbahasa, tapi tidak kita berbicara, tidak kita sampaikan, tidak kita tuturkan, tapi kita tulis dengan syarat. Nah, bahasa tulis ini memiliki syarat seperti kita menggunakan media ya. Tentu saja kita dalam contohnya menulis surat. Nah, tentu saja kita menggunakan kertas ataupun pen. Kemudian yang kedua yaitu berbahasa lisan. Nah, bahasa lisan ini sudah bisa kita ketahui ya dari kata-katanya itu bahwa berbahasa lisan merupakan sesuatu yang sifatnya disampaikan, tapi ada syaratnya juga ya. Dengan syarat kita memerlukan kehadiran orang lain. Tidak mungkin kita berbahasa sendiri atau berbicara sendiri. Baiklah, kita akan masuk di berdasarkan pemakaian bahasa. Nah, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi atau keadaan tertentu. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan bahasa ini, yaitu bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Nah, untuk bahasa baku adalah ragam bahasa, cara pengucapannya ataupun penulisannya yang sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa melihat contoh-contoh penulisan yang baku. Kemudian, untuk bahasa yang tidak baku. Bahasa yang tidak baku ini bisa disebut kebalikan dari bahasa baku dengan cara pengucapan atau penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Mungkin teman-teman yang lain bisa melihat juga di internet untuk penulisan yang tidak baku itu seperti apa. Kemudian kita akan masuk ke dalam standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Nah, bahasa dalam pengumuman resmi atau formal ini bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti hanya untuk berkomunikasi, wacana teknis, pembicaraan di depan halayak yang ramai, dan juga pembicaraan dengan orang yang dihormati. Nah, apa sih ciri-ciri dari bahasa resmi ini? Ciri-ciri dari bahasa resmi ini meliputi menggunakan kata baku, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, kemudian menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, dan juga menghindari unsur kedaerahan. Kemudian, untuk fungsi dari penggunaan bahasa resmi, di antaranya adalah yang pertama itu bisa sebagai pemersatu berbagai bahasa. Maksudnya adalah dengan menggunakan bahasa resmi bisa memperkuat perasaan nasional masyarakat dengan bahasa yang bersangkutan.
Kemudian sebagai pemberi kekasan, kemudian memberikan kesan berwibawa dalam mencapai pembicaraan yang sederajat dengan orang yang dihormati atau yang lebih tua. Dan sebagai kerangka acuan, contoh ragam bahasa formal resmi ini biasanya digunakan saat seseorang berpidato. Nah, kemudian untuk ragam bahasa di situasi semi formal memiliki keunikan tersendiri karena berciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap, tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada saat tujuan tertentu. Sebagai contoh, bahasa jurnalistik, di mana biasanya pembaca berita membacakan beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku ya. Masih terselip kata-kata yang biasa kita gunakan untuk berbicara kepada seseorang, dalam hal ini berbicara santai kepada lawan bicara dalam membahas topik yang tidak resmi. Mungkin sekian itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.